Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Purniawan, calon guru penggerak angkatan 8 bersama siswa Hovi dan Cilu akan mempraktikkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang kuat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi adalah: yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1 dan 2. Skenario segitiga restitusi. Ketika saya sedang mengajar di kelas pembelajaran PJOK, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Hovi masuk ke kelas. Posisi saya mendampingi siswa kerja kelompok. Setelah meminta izin buang air kecil ke kamar kecil, dia langsung menghampiri Jilu yang duduk di barisan depan, yang sedang serius membuat tugas dan berdiskusi bersama kelompoknya. Hovi menarik pena Jilu serta melempar pena ke arah wajah Jilu. Secara spontan, Jilu mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah. Karena kesal dengan ulah mereka berdua, saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ayo Hovi, maju. Hovi, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Jilu? Saya mengganggu dia yang sedang membuat tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak, ingin mencari saja. Apakah kamu tahu dengan mengusili Jilu, memancing emosinya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor, dan kamu ada dalam masalah? Iya, Pak, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan tadi itu pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kawan kesal, kawan marah. Iya, begitu, Abi? Iya, Pak. Ya. Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Bersikap baik sama teman lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas, itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu atau belum? Belum, Pak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau terus bersikap usil terhadap teman? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman baik, Pak. Ya, baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Jilu dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Bagus. Tapi sekiranya nanti diulangi lagi, bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi. Oke, baiklah. Sekarang
bermaaf-maafanlah bersama dengan Jilu. Baik Pak, terima kasih Pak. Selesai. Silahkan Jilu bercerita. Tadinya saya kesal Pak karena diganggu saat berdiskusi bersama Pak. Padahal saya sudah sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak Pak, tapi saya bosan. Saya tidak sengaja karena terbawa emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tetapi juga Allah membenci mendengar. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama, sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang berbuat tugas atau membuat tugas. Kamu ingin dibilang tegar, kamu ingin dibilang kuat ya, bersama dengan kelompokmu. Seperti itu kan? Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana ditunjukkan. Kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain Pak. Kita tidak boleh berkata-kata dalam kelas dan kita harus bersabar kepada orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan membuat orang lain? Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Minta maaf itu bisa, ya. Tapi bagaimana nanti ke depannya? Oke, tekan dari dulu ya, dan jangan ulangi lagi. Ya, sama-sama sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Bagaimana perasaannya Jilu setelah melakukan praktik segitiga restitusi? Saya senang Pak karena tidak adanya tindak kekerasan dan hukuman bagi siswa dan tidak memperbesarkan masalah yang dialami bagi siswa. Bagaimana perasaannya Hovi setelah melakukan praktik segitiga restitusi? Saya senang karena tidak adanya hukuman dan menyelesaikan masalah dengan diskusi. Bagaimana harapan Jilu ke depannya? Harapan saya guru-guru di SDN 4 Negeri Tegalharjo bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Bagaimana harapan Hovi ke depannya? Harapan saya guru-guru DSN Negeri Tegalharjo bisa mempraktekkan segitiga restitusi. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab.